Mas Mainul, bagaimana pendapat para mitra tentang metodologi Pride dan bagaimana itu mengubah proyeknya para mitra? Oke, mungkin saya berangkat dari awal dulu ya, waktu lembaga para mitra mengembangkan biogas ya. Jadi pusat perhatian kita itu tidak pada masalah sebetulnya dampak apa yang diberikan pada implementasi biogas, tapi lebih fokus pada bagaimana mengimplementasikan atau fokus pada teknis pengelolaan biogas itu sendiri. Jadi yang kita tawarkan kepada masyarakat adalah teknis-teknis dan bagaimana membangun biogas. Nah, setelah ada Pride, kita baru melihat sebetulnya dampak lebih jauh dari implementasi biogas ini, sehingga memudahkan kita untuk membangun argumentasi yang kuat agar masyarakat bisa mau menerima biogas dan mengetahui dampak lebih jauh, terutama dampak terhadap lingkungan, terus dampak yang paling jelas terhadap konservasi ya, mengenai pengurangan kayu bakar. Nah, di situ baru kita perkuat. Nah, setelah masyarakat memahami itu, padahal sebetulnya pada prinsipnya mereka udah sadar, tapi setelah kita coba dengan hitungan ya, dengan beberapa ancaman-ancaman yang muncul dari pencurian kayu bakar ini, mereka baru menyadari bahwa sebetulnya hanya dengan mengimplementasikan biogas mereka bisa menyelamatkan hutan yang ada di atas tempat tinggal mereka. Nah, ini yang kelihatannya ini tidak pada awal-awal kita implementasikan biogas pada tahun 2006 itu nggak terpikirkan sama sekali. Baru dengan Megi turun dengan tool Pride itu baru kelihatan sebetulnya. Secara nggak langsung kita juga banyak memberikan inisiatif untuk penyelamatan hutan melalui pengurangan pencurian kayu bakar ini. Dan perubahannya ya, artinya pengurangan pencurian kayu bakar dengan implementasi biogas itu dampaknya sangat signifikan. Kalau dampak Pride sendiri terhadap stafnya para mitra, perubahannya bagaimana, Mas? Kalau perubahannya kita lebih bisa berpikir secara sistematis ya. Kita melihat dulu, mempelajari dulu, mengkaji dulu seberapa jauh ancaman-ancaman. Baru itu setelah menyusun strategi untuk bagaimana mengimplementasikan atau melakukan proses-proses pemberdayaan itu secara bertahap. Jadi ada tahapan-tahapan yang di dalam Tool Pride itu secara bertahap itu bisa diukur. Terus dan ini juga sangat membantu kita karena kan ya kadang-kadang teman-teman ini otodidak ya, kadang-kadang masuk ke masyarakat itu tidak dengan perencanaan, yang penting tujuannya ini. Nah, ini yang penting mereka pegangan pada satu tujuan, tidak melalui tahapan-tahapan yang jelas, sehingga kadang-kadang tujuan juga nggak tercapai, kadang-kadang arahnya juga kadang-kadang berbelok. Nah, dengan Pride ini kita melihat ada satu alur ya, atau alur tahapan yang cukup strategis dan kita bisa mengukur setiap perkembangannya.